Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Ilham. Saya dari kelas 2A Abu Hurairah. Saya sekolah di Al-Bayan Hufaz School. Di sini saya mau menceritakan kisah tentang Nabi Yakub. Yakub adalah hamba Allah yang mulia. Ia dikaruniai 12 anak dari 2 orang istri. 2 diantaranya adalah Yusuf dan Benyamin yang terlahir dari istri yang sangat dicintainya, yaitu Rahil. Sedangkan yang lainnya terlahir dari istri pertamanya, yaitu Laia. Yusuf memiliki wajah yang sangat tampan dan rupawan. Ketampanannya hampir menyerupai kesempurnaan malaikat. Ayah dan ibunya begitu mencintainya dan memberikan perhatian kepadanya. Yusuf memiliki adik bernama Benyamin. Yusuf hidup bahagia bersama keluarganya. Namun kebahagiaan Yusuf tidak berlangsung lama, karena ibunya yang bernama Rahil meninggal di saat usianya 12 tahun. Setelah kepergian ibunya, Yusuf kurang mendapat perlindungan yang baik dari keluarganya. Saudaranya yang selama ini merasa iri kepadanya lebih leluasa untuk menyakiti Yusuf. Pada suatu hari, Yusuf menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Di dalam mimpinya, ia melihat 11 bintang, matahari dan bulan tunduk kepadanya. Namun, ayahnya tidak mau menjelaskan mimpi tersebut dan ayahnya hanya berpesan agar mimpinya tidak ia ceritakan kepada saudaranya yang lain. Esok harinya, saudara-saudara Yusuf meminta izin kepada ayahnya karena mereka ingin pergi ke hutan untuk berburu dan bermain bersama. Mereka juga ingin mengajak Yusuf agar ikut bersama mereka. Namun mereka terus memaksa dan mendesak agar diizinkan pergi. Dan akhirnya ayahnya pun mengizinkannya dengan terpaksa. Esok harinya Yusuf dan saudara-saudaranya pergi bersama. Namun mereka bukan pergi ke hutan, namun pergi ke sumur yang berada di ujung gurun. Ternyata saudara-saudaranya yang dipimpin oleh Yahuda sudah merencanakan ini dengan matang. Sesampainya di sumur, mereka langsung mengikat badan Yusuf dan melepaskan pakaian Yusuf. Kemudian mereka memasukkannya ke dalam sumur. Yusuf tidak melawan dan hanya berserah diri kepada Allah. Kemudian Yusuf ditinggalkan di sumur yang gelap dan dingin tanpa disertai makanan dan minuman selama 3 hari. Saat Yusuf hampir putus asa, datanglah rombongan dagang yang akan mengambil air. Saat mereka mengangkat embernya, mereka menemukan seorang anak muda dalam keadaan kedinginan dan terikat pada ember. Karena kasihan, mereka membawa Yusuf ke kota. Sesampainya di kota, Yusuf dijual oleh rombongan dagang kepada para pembeli budak dengan harga yang sangat murah. Yusuf dibeli oleh kepala keamanan Mesir yang bernama Potifar.
Potifar dan istrinya sangat senang kepada Yusuf. Mereka memperlakukannya seperti keluarga sendiri. Nabi Yakub sangat sedih karena kehilangan anak kesayangannya, yaitu Yusuf. Namun Nabi Yakub berusaha menyembunyikan kesedihannya dari orang-orang yang berada di sekelilingnya. Nabi Yakub menangis dan mengadukan kesedihan serta keluh kesahnya hanya kepada Allah. Sampai akhirnya mata Nabi Yakub buta akibat menangis. Nabi Yakub selalu bersabar dan selalu beribadah kepada Allah. Pada suatu hari Allah mempertemukan Yusuf dengan Nabi Yakub. Saat itu Yusuf sudah dewasa dan menjadi pejabat tinggi di Mesir. Allah juga memberi kesembuhan mata Nabi Yakub sehingga bisa melihat kembali. Hikmah yang kita bisa ambil dari kisah ini adalah yang pertama, jangan memiliki rasa iri dan dengki, apalagi memiliki niat yang jahat. Sesama saudara harus saling menyayangi dan melindungi. Yang kedua, kita harus tetap bersabar atas ujian atau musibah yang Allah berikan kepada kita. Demikian, semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.